Oke teman-teman, ini adalah Sangiran atau Museum Sangiran. Museum Sangiran atau Museum Prasejarah Sangiran adalah museum arkeologi yang terletak di Kalijambe, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Wilayah ini merupakan salah satu situs warisan dunia yang sudah ditetapkan UNESCO pada tanggal 6 Desember 1996. Kawasan ini merupakan kubah Sangiran yang terletak di Depresi Solo di kaki Gunung Lawu, sekitar 17 km dari kota Solo. Sejarah Sangiran sendiri pada awalnya hasil penelitian dikumpulkan di rumah Toto Marsono, kepala desa Krikilan hingga 1975. Pada waktu itu banyak wisatawan yang berkunjung ke tempat tersebut. Kemudian muncullah ide untuk membangun sebuah museum. Awalnya Museum Sangiran ini dibangun dengan luas 1000 meter persegi. Letak museum berada di samping Balai Desa Krikilan. Bangunan museum yang representatif baru dilakukan pada tahun 1980 karena fosil yang ditemukan semakin banyak serta untuk melayani wisatawan. Bangunan museum memiliki luas 16.675 meter persegi, sedangkan bangunan untuk museum seluas 750 meter persegi. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 1 kelas 10 TP1 sedang berada di Museum Sangiran dan akan mengobservasi di dalamnya. Perkenalkan, saya Ricardo Vido John Pradipta, absen 24. Saya Moses Raditya, kelas 10 TP1, absen 17. Saya Stefan, absen 29. Saya Andro, absen 31. Oke, langsung aja kita masuk ya guys ya. Oh, iya kita akan menggami. Kira-kira tapi ya caranya ya. Harus cara yang bareng. Jadi teman-teman, di sini ada alat batu non masif. Alat batu non masif yaitu kelompok yang dicirikan oleh ukuran alat batu yang kecil dan tipis. Di sini ada serpi, serut fosil kayu, serut, bilah, serpi besar, serpi. Di sini ada contoh dari alat batu masif. Alat batu masif itu adalah golongan alat batu yang berukuran besar dan tebal. Ada beberapa contoh alat batu masif di sini. Contohnya ada kapak perimbas, ada kapak paneta, ada kapak perimbas yang terbuat dari chopper, juga ada proto kapak genggam. Oke teman-teman, saya kali ini akan menjelaskan tentang kapak genggam. Sejarah kapak genggam. Kapak genggam sendiri ditemukan oleh Gustav Hendrik Rapp di Pacitan, Jawa Timur pada tahun 1935. Fungsi kapak genggam sendiri, kapak genggam pada dulunya pada masa praaksara bisa digunakan untuk mengiris daging ataupun untuk perang atau sebagainya lah. Dan ini kapak genggam. Pembuatan kapak genggam merupakan suatu proses yang cukup panjang. Dimulai dari persiapan bahan dasar berupa batu kerakal yang banyak ditemui di sungai, atau bongkahan batu ke sikan yang diperoleh lewat penambangan, dilanjutkan dengan proses pemangkasan. Awal dilakukan dengan alat
berputar dari sebagian sisi ke arah bintang tengah dan berlanjut ke seluruh sisi membentuk bekas-bekas perkakas sejajar. Oke teman-teman, di sini terdapat salah satu contoh ilmuwan yang sedang menggali untuk menemukan barang-barang peninggalan. Salah satunya adalah kapak genggam. Mereka menemukannya dengan menggali-gali. Teman-teman, di sini proses pembuatan kapak genggam yaitu dengan cara dipukul-pukul supaya menjadi runcing. Oke teman-teman, di sini terdapat alat-alat untuk para ilmuwan menemukan artefak-artefak. Salah satunya adalah kapak genggam. Ini Selamat siang Pak. Siang, Mas. Saya Monggo. Dido dari SMK Mikael. Nggih, monggo. Saya akan mewawancara Bapak Oh, monggo Mas, nggih, monggo. tentang seputar dagang-dagangan ini Pak. Nggih, monggo Mas, nggih. monggo. Sebelumnya Bapak namanya sinten Pak? Saya namanya Pak Bambang, Mas. Pak Bambang, nggih. Iya. Pak Bambang sudah berapa lama jualan di sini Pak? Kurang lebih 32 tahun lebih, Mas, jualan di sini. 32 tahun Pak. Nggih, Mas. Terus Bapak kira-kira di sini itu sebagai pengrajin apa aja ya, Pak? Ini Mas, jadi semua yang ada di sini, yang ada di dalam ini, Mas, itu bukan pengrajin, Oh, tapi pedagang. Oh, pedagang. Jadi istilahnya di sini sudah ada terbagi menjadi dua kelompok. Nggih. Kelompok pengrajin di sekitar Museum Sangiran ini, Nggih. yang di dalam ini semuanya pedagang. Oh, Jadi biar ada pemerataan untuk dampak daripada Museum Sangiran, ada pengrajin, ada pedagang. Jadi berkesinambungan, berhubungan terus, Mas. oh iya. Oke. Terus untuk biasanya penjualan untuk tiap harinya itu rame atau enggak gitu ya, Pak? Di Sangiran itu ramenya pada saat tertentu, Mas. Pertama itu libur sekolah, libur tahun baru, Natal tahun baru, hari raya, kemudian hari Sabtu Minggu itu baru dikatakan ada pengunjung rame, Mas. Tapi kalau hari-hari biasa ya mohon maaf karena Sangiran bukan secara umum wisata pendidikan, jadi lebih mengutamakan ke sekolah, Mas. Oh iya. Ramenya ramai tertentu pada hari-hari tertentu gitu. Iya deh. Makasih ya. Nggih, nggih monggo, nggih matur suwun. Nggih, monggo. Oke, jadi teman-teman, nilai value yang kami dapatkan selama di Sangiran ini adalah kita harus menjaga kelestarian dari artefak-artefak peninggalan sejarah untuk menjaga keberadaan dan kelestarian peninggalan sejarah tersebut. Terima kasih. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata.